Ya istri saya bilang, kan itu bukan bagian sampean, Pak. Saya udah janji sama masyarakat Merapi, saya akan dampingi sampai kiamat selama saya masih hidup. Seperti 2010, saya katakan untuk membuat suatu letusan seperti 2010, ya kan sekarang masih sangat jauh lah, energinya tidak sepotensi dengan 2010 melihat dari kegempanya. Bahwa guguran itu ya baik-baik saja ke arah selatan, ke arah Sungai Kendol, karena memang bukan ke arah sana gitu ya. Gugur itu bila ada desakan, apalagi kubah baru kan masih labil. Kalau ada susulan baru lagi pasti akan gugur. Kalau sekarang baik-baik saja, artinya memang dominan pembentukan kubah memang ya ke arah barat daya saja, ya kan? Ya bersyukurlah ke arah selatan tidak begitu gitu ya. Jadi saya kira Merapi itu punya caranya sendiri dan kita yang harus mengikuti. Bahwa kekhawatiran tahun 2010 saya kira sesuatu yang berlebihan, saya kira ya. Jadi suara-suara itu kan sesuatu yang apalagi malam sepi gitu kan. Guguran itu bukan hanya batu kecil tapi bisa juga bongkah. Nah, ini kan pasti akan kedengar lah gitu ya. Nah, sekali lagi yang saya khawatirkan cukup barat daya itu di mana lembah mulai terisi, guguran mudah lewat, dan semakin lama begitu kubah lembah terisi akan semakin jauh. Justru saya sekarang khawatir ke arah barat daya dibanding ke arah selatan untuk sekarang ini, ya kan. Bukan berarti tidak ada, karena itu labil ya bisa saja karena pembangunan kubah lava kan. Merapi kan cerdas, yang paling mudah ke arah barat daya, ngapain ke arah selatan gitu kan. Nah itu ya sekarang terima Merapi sedang membangun ke arah barat daya dan guguran ke arah barat daya, ya terima seperti itu, ya kan. Disyukuri atau tidak Merapi akan ke arah sana sekarang ini gitu. Jadi ke arah selatan, apalagi membayangkan trauma 2010, ya saya memahami itu. Tetapi untuk menjadi 2010 kayaknya harus kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan. Jadi bukan berarti harus terang-terang dan membuang sifat kewaspadaan udara. Tidak, harus tetap ada, karena kepastian alam, kadang-kadang ketidakpastian ilmu pengetahuan dan teknologi kita sudah mengharapkan seperti ini, ternyata tidak gitu loh. Jadi tetap waspada, walaupun tidak harus berupa suatu kepanikan dan paranoia, saya kira itu. Magma Merapi kan dibuat dari selatan ya, dari subduksi antara lempeng Australia dan Eurasia di selatan Jogja. Maka hal yang paling mungkin jika terjadi gempanya tidak besar-besar, tidak sebesar tahun 2006 yang juga meningkatkan level aktivitas Merapi waktu itu sedang tingkat aktivitas begitu tinggi, dia juga meningkat tajam sekali ya, waktu itu. Jelas bahwa kalau saya malam-malam ada masyarakat sekitar Merapi mengirim saya ada gempa di selatan Jogja atau kadang-kadang di daratan di sekitar Bantul, aduh, vitamin Merapi nggak selesai. Terus mau kapan selesai? Ini akan lama ini kalau begini terus. Kan pernah waktu itu terjadi rentetan awan panas guguran. Ingat ya waktu masih 2019 kalau nggak salah, akhir-akhir tahun itu. Itu kan awal-awalnya juga ada suatu rentetan gempa juga di selatan. Maka ada awan panas guguran. Paling yang saya curigai menambah level aktivitas tetapi tidak signifikan, karena saya katakan Merapi setelah 2010 akan merupakan perubahan state. Demikian mudahnya magma itu naik ke permukaan, tidak memerlukan suatu energi yang tinggi sudah membentuk kubah. Waktu 2010 kan demikian sulitnya sehingga sampai terakumulasi energi yang cukup besar baru bisa
mendobrak. Sekarang tidak seperti itu. Dan mudah-mudahan seperti itu terus gitu kan. Walaupun gempanya tidak nampak, gempa-gempa vulkanik dangkal pun tidak muncul, tetapi guguran banyak terus. Demikian mudahnya Merapi itu membuat kubah, ya kan? Artinya ya tidak ada akumulasi energi yang signifikan. Ditandai juga dengan, kalau deformasinya kan kalau kita lihat data yang hariannya BPTKG kan tidak seperti 2010 sampai hampir puluhan sentimeter dia melembung ya tubuh gunung Merapinya. Berarti memang tekanannya tinggi sekali dalam ini, nggak landai-landai saja kan. Itu data-data yang diberikan oleh BPTK. Saya kira kejujuran Merapi cerita seperti itu, maka boleh selatan Jawa ada gempa, tetapi bukan suatu yang signifikan karena memang demikian mudahnya magma itu naik ke permukaan, tidak menggunakan energi tinggi. Nah saya kira itu ya, jangan terlalu khawatir, paling tidak dalam waktu dekat. Ini adalah potensi 2010, kalau kita mengacu ke sana, kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan. Dan tidak mungkin tiba-tiba gini kan, alam tidak seperti itu. Ada evolusi yang menandakan akan terjadi suatu peningkatan kegiatan yang sangat tajam. Mesti ada. Tidak juga seperti tadi kan, kubah demikian tiba-tiba volumenya menjadi besar dengan waktu yang sangat singkat, mendesak dinding atau kubah yang lama itu terjadi guguran. Tidak seperti itu, progresif. Dan itu bisa dipantau oleh BPTKG. Dan masyarakat juga banyak yang membuat foto-foto, ya kan, kayak Pak Lurah di sini juga bikin foto-foto. Itu suatu hal yang baik lah untuk peringatan bagi masyarakat. Tetapi sekali lagi saya pernah mengkritik YouTube yang dia me-zoom waktu terjadi rentetan awan panas, terus kemudian mengomentari secara berlebihan. Itu sebetulnya jangan seperti itu. Jujur saja komentarnya, seperti ini terjadi awan panas, jangkauannya sekian kilometer gitu saja, supaya menjadi tontonannya itu bisa menjadi tuntunan gitu. Bukan di blow up, segala menakutkan. Itu menakutkan semua pihak. Termasuk seperti tahun 2018 akhir. Semua tertutup wisatawan. Saya datang ke sini, kenapa? Nggak ada apa-apa kok. Yang dari luar itu membatalkan wisata. Saya bilang, oke, kita konferensi pers. Datanglah semua. Bahkan tahun 2018 waktu ada pengungsi, saya bilang pulang aja. Jadi hal seperti itu akan membuat, ya kan, perekonomian masyarakat juga terganggu gitu dengan satu narasi-narasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini kasihan juga. Buatlah suatu tontonan. Saya senang sekali karena kemajuan teknologi sekarang, orang-orang bisa membuat video dan sebagainya, tapi narasikanlah dengan apa adanya, bukan dibesar-besarkan. Marilah kita bikin tontonan yang bisa menjadi tuntunan semua pihak, ya kan? Karena dampaknya dengan orang takut itu mengganggu perekonomian juga gitu, ya kan? Saya kira betul gempa tektonik bisa sekarang ini bisa mengganggu Merapi, kecil banyak bisa mengganggu, tetapi bukan sesuatu yang sangat extraordinary. Selalu tidak stabil karena terbentuk itu lapis per lapis gitu, sehingga dia selalu kondisinya tidak sangat kokoh gitu. Apalagi sudah lama kena hujan, kena panas dan semakin rapuh. Ya kalau didesak kubah baru ya dia akan nyingkir, akan membentuk kubah misalnya sekarang ini kubah 2022 lah gitu kan, misalnya seperti itu. Yang seperti manusia ya, saya suatu saat ya sudah nggak ada, diganti generasi yang baru. Nah kubah yang diganti itu sayangnya kalau jatuh dan orang yang terlalu dekat ya terganggu gitu, terancam, itu saja. Dan itu hal yang normal saja ya, yang harus kita pahami kan. Dari perhitungan saintifik tentunya bisa seberapa sih potensi yang ambruk dan cara keluncurnya kira-kira berapa, itu kan bisa diperhitungkan. Nah, perhitungan itu pasti akan ditambahkan suatu risiko yang paling buruk.
Nah, pengungsianlah jaraknya sekian kilometer, karena kan seperti itu. Karena kita tidak tahu persis. Kepastian alam adalah ketidakpastian kadang-kadang dalam pengetahuan. Makanya kok mengungsinya jauh sekali? Iya, lebih baik Anda mengungsi sampai sejauh ini, tidak terjadi apa-apa terhadap gunung apinya, daripada semua ragu, semua ini, semua ketakutan. Ya. Lebih baik kita melakukan sesuatu tidak terjadi apa-apa, daripada kita tidak melakukan sesuatu terjadi apa-apa. Jadi kubah pasti akan rapuh. Yang baru pun rapuh. Kenapa? Bagaimana bisa rapuh? Nah, itu terjadi guguran. Itu kan kubah baru. Apalagi yang lama. Barang cuma ditumpuk. Bukan sesuatu yang masif keluar dari dalam. Kalau yang masif dari dalam itu stabil. Ya, sebetulnya gunung api itu sesuatu yang rapuh karena dibangun dari material-material letusannya. Ya. Oleh karena itu ya kita harus bisa melihat ke arah mana sih kalau itu longsor karena dia rapuh, bagi yang baru maupun yang lama. Yang baru apakah rapuh? Rapuh contohnya gugur. Apalagi yang lama. Berarti itu prediksi atau potensi tingkat kebahayaan itu apakah memang perlu disosialisasikan? Harus. Karena sekarang kan potensi karena baradaya ya itu harus dikejar karena baradaya. Masyarakat di sana harus diberi pemahaman bahwa ada ancaman. Nah, masyarakat juga harus diberi haknya tahu bagaimana mengantisipasi. Karena Merapi kan punya hak menggugurkan Kubah Lava 88. Masyarakat juga punya hak untuk mengetahui, ya kan, bagaimana mengantisipasinya jika hak Merapi dipenuhi. Itu longsor. Masing-masing punya hak. Lalu kewajiban untuk yang mensosialisasikan itu kira-kira dari Ya sebetulnya kan BPTK itu inisiatnya ya, dia yang punya key-nya, karena dia yang paling tahu. Kemudian masyarakat belajar, kemudian kedok tular. Tapi jangan ditambah-tambah, kadang-kadang informasi orang jejer 20 ngomong di sini ke sebelahnya sampai ke ujung sana itu udah beda. Jangan seperti itu. Ya paling tidak Pak Ranto ini bisa memberikan gambar dari foto-foto yang bagus bahwa ini yang kemungkinan longsor arahnya ke arah sini. Saya kira informasi-informasi visual itu gampang dicerna kok. Ya kan, tidak memerlukan apa ilmu pengetahuan yang demikian rumit. Itu BPTK pasti harus tahu potensi longsornya mana, ke arah mana, jarak jangkaunya berapa. Dan masyarakat punya hak untuk mengetahui. Karena kewajiban masyarakat kan udah bayar pajak kan gitu. Dan mereka dibayar pajak kan. Dan Merapi juga punya hak mengukurkan itu. Karena dia harus mengekspresikan keakuannya kan. Boleh, nggak ada yang bisa menyebutkan. Yang ada lah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan Merapi. Jangan sombong. Saya tahu semua tentang Merapi. No way. Semakin Anda mengatakan bahwa saya mengetahui seluruhnya tentang Merapi, sebetulnya Anda sedang mengatakan saya tidak tahu apa-apa tentang Merapi. Setiap hari itu bisa berubah. Banyak. Saya agak bingung karena saya tidak bisa menggambarkan. Kalau melebar itu jelas karena daerah yang ditembus oleh lava itu yang rapuh itu semakin lama semakin lebar, ya kan? Itu saja yang bisa saya lihat. Saya bisa melebar gitu ya. Terus kemudian kok hanya 5 menit masih begini. Kalau 2010 itu awan panas itu puluhan menit karena energinya terlalu kuat. Ya kita bersyukur kalau 5 menit. Sesering mungkinlah 5 menitan itu. Jangan sering puluhan menit. Ya. Kan yang bisa ditengarai mungkin Bapak-Bapak Ibu, coba lihat tingkat keseringan terjadi awan panas, dan semakin lama semakin kesini semakin lama nggak awan panas yang terjadi.
Kalau hanya 5 menit terus berarti ya memang energinya gitu-gitu saja. Tetapi kalau terlalu sering dan lama-kelamaan, gempa awan panasnya semakin lama, itu yang harus hati-hati. Kalau hanya sekitar 5 menit ya oke-oke saja. Kalau selama alur lembah-lembahnya itu belum ketutup semua, 5 menit itu aman-aman saja. Tetapi kalau sudah ketutup semua, tidak ada lembah, jurang, tidak ada jurang dan sebagainya, itu memang agak tetap berbahaya karena akan tetap jauh. Dan melebarnya material picar itu yang kelihatan, itu jelas bahwa tembusan atau zona lemahnya melebar. Bukan karena kekuatan tembusan. Karena kalau kekuatan tembusan harus diawali dengan adanya kegempaan. Kegempanya landi-landi saja. Ya. Tetapi karena ada guguran, maka daerah itu menjadi lemah. Maka keluarlah lava baru untuk membentuk kubah lewat situ. Ya. Yang menjadi untung adalah bahwa kubah itu masih bisa diwadai oleh puncaknya. Tidak langsung delodor semuanya. Tetapi tidak untungnya kalau wadah itu semakin lama semakin besar dan mendesak kubah-kubah yang lama yang di dinding-dinding kawah, itu menjadi tidak untung. Itu saja. Dan itu saya kira dari foto, interpretasi foto bisa dilihatlah warning itu. Sehingga masyarakat di suatu tempat, oh ini dinding ini dari kubah tahun segini kemungkinan longsor. Nah masyarakat ke alur itu utamanya pasti dia akan mencari daerah-daerah yang rendah antara alur lembah atau sungai. Tidak mungkin dia akan jalan ke arah ketinggian. Dia mencari daerah yang paling rendah adalah alur sungai atau alur lembah. Itu saja. Hindari itu selesai sebetulnya. Dan mudah-mudahan akan begini terus. Catat, sering terjadi, oke, semakin lama semakin sering atau tidak awan panasnya. Semakin kesini semakin sering dan semakin lama nggak kejadiannya. Misalnya tadinya 5 menit menjadi 7 menit, menjadi 10 menit, menjadi 15 menit. Nah kalau itu terjadi, ya hati-hati sekali. Karena berarti ada pembangunan energi yang cukup signifikan. Harus hati-hati semua. Mau lebar mau kecil. Ya mau lebar mau kecil. Dan tidak semudah itu Merapi itu membangun jalan baru secara tiba-tiba. Pasti akan secara progresif. Ya kan tidak tiba-tiba ke arah barat kan. Ada suatu proses yang memerlukan waktu. Ya kalau ke arah tenggara lewat Gendol sih, hal itu sudah dibikin dari dulu. Orang nggak aneh. Tetapi kan sekarang arah pembangunan kan lain. Dan itu hak Merapi melakukan. Saya kira itu. Makasih. Tapi gempa apa ya saya nggak tahu. Kalau saya harus tahu digitalnya seperti apa, saya itu baru bisa menjawab saya. Kalau hanya melihat, itu foto saja yang dilihat. Tapi kalau saya semoga nggak bisa dilihat begitu saja, terus cerita macam-macam. Itu namanya ilmu pangendroendrologi itu. Melihat terus kemudian cerita besar. Iya, bukan jadi ilmu pangendroendrologi. Jadi mohon janganlah mengupload yang memang yang upload juga nggak tahu, ya kan? Dan itu akan membuat tafsiran yang macam-macam. Bergantung dari sudut pandangnya. Kalau yang sedang panik itu semakin panik kan. Yang jauh yang nggak ada pengaruh paling-paling bilang ambil depresi gambar apa kan gitu. Bergantung konteks yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Lebih baik tidak mengupload yang memang tidak tahu artinya apa. Seperti tadi ada orang mengupload YouTube, meng-zoom awan panas kemudian ya dengan doa-doa yang agama gitu, kemudian seolah-olah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Padahal biasa-biasa jaraknya cuma kurang dari 3 km waktu itu. Tapi begitu di zoom dengan teknologi itu luar biasa. Mereka tidak tahu dampaknya apa. Orang yang mau ke Jogja, waduh, ini udah gawat nih Merapi. Rasito, itu kan berbahaya, mempengaruhi perekonomian, terutama wisata gitu. Tolonglah
kita memang dengan era digital ini kita bisa berbuat banyak, tetapi jangan banyak yang diperbuat tanpa tahu makna dan artinya, ya kan, bahkan bisa membuat panik orang. Panik adalah bagian dari bencana. Oleh karena itu cukuplah yang membuat, jangan kita ikut-ikutan bikin bencana itu. Kalau tidak ada gambaran alam yang memungkinkan, itu tidak mungkin. Sebagai contoh misalnya tahun 2012 teman saya di Prancis dan itu menulis bahwa potensi tsunami di Selat Sunda itu adalah longsoran Gunung Anak Krakatau, karena memang terpotong sesar, bukan karena letusannya tetapi karena longsoran. Maka terjadilah tsunami kemarin di Selat Sunda karena longsoran Gunung Anak Krakatau. Kan perdebatan ini letusan dan sebagainya. Inilah kadang-kadang orang pengeyelan ini mengaburkan ancaman bahaya yang paling real, sedangkan sudah ditulis sejak awal, bahkan masuk jurnal saintifik tahun 2012 bahwa potensi tsunami di Selat Sunda yang paling mungkin adalah longsoran Gunung Anak Krakatau, karena memang terpotong oleh sesar. Zona lemah disitulah magma keluar, ya kan. Kalau gunungnya tidak kuat, dia semakin besar maka longsor. Longsoran inilah yang mendesak air, maka terjadilah tsunami. Ya. Ini yang menjadi tsunami kemarin di Selat Sunda. Nah, apakah ada gunung api? So kemarin juga ada minta menjara tentang gunung api di Pasifik sana yang menimbulkan tsunami. Kalau gunungnya di bawah laut sebetulnya tidaklah hebat lah, daripada saya menjawab wawancara itu menjadi heboh kan, karena di Indonesia ada gunung Kobalt dan Emperor of China yang di bawah laut, nanti orang takut semua. Justru gunung api yang berpotensi menjadi tsunami adalah tsunami besar, maksudnya bukan tsunami. Ya, tsunami kan bisa saja selama itu akibat gelombang kejut menimbulkan gelombang pasang setengah senti juga tsunami, tetap tsunami gitu kan. Tapi tsunami yang berpotensi menimbulkan bencana ini justru gunung api yang membuat pulau seperti Krakatau dulu kan, gunung tinggi besar, ada pulau Krakatau kan, hancur lebur seperti itu, maka tsunami-nya akan sangat besar. Dan gunung api pulau itu di Indonesia seperti Gunung Gamalama, ada Pulau Ternate, seperti gunung yang lain-lain itu banyak gunung api yang membuat pulau. Dia ada karena memang pulau itu ada karena dibangun oleh gunung apinya gitu kan. Ya kecil-kecilannya mungkin Bali karena ada dua bisul, Gunung Agung dan Gunung ini. Ya saya dulu ditanya oleh teman-teman setelah 2010, setelah Merapi mana lagi yang paling saya takutkan letusannya? Itu saya katakan Gunung Agung. Karena apa? Letusannya mungkin tidak sedahsyat Merapi, tetapi dampaknya bisa melumpuhkan ekonomi. Jadi kalau sekedar letusan gunung api kan bisa besar bisa kecil. Baik-baik saja gunung api yang nggak meletus bukan gunung api aktif itu. Tetapi seberapa besar risiko yang ditimbulkan? Sampai dulu hampir IMF batal di Gunung Agung karena kantor saya mengatakan wah akan terjadi letusan hebat. Maka IMF mengundurkan diri. Pak Luhut tanya apakah akan terjadi letusan hebat. Setelah saya lihat datanya tidak terjadi letusan hebat, akhirnya kembali lagi. Nah setelah itu mana? Setelah Merapi. Karena apapun yang ada di Merapi itu bukan hanya menjadi watch dunia karena laboratorium alam gunung api, tetapi masyarakat di sekitarnya ini cukup dekat.
Ditambah memang sesuatu banget Merapi kaitannya dengan kerajaan Jogja dan laut gitu. Pasti sekecil apapun Merapi, risikonya terhadap perekonomian akan besar. Karena begini, kenapa bukan besarnya letusan? Gede seperti apapun juga letusan Gunung Api, kalau tidak terdampak dalam masyarakat itu, bagi saya tidak membahayakan. Tetapi sekecil apapun Merapi itu bisa menggaungkan hal kecemasan sehingga membunuh perekonomian masyarakat di sekitarnya, itu yang berisiko bagi saya. Seperti di Bali itu Agung, tanpa bisa mengendalikan aktivitas Gunung Agung secara baik dan benar, menjadi isu yang berkembang tak terkendali, itu membunuh bukan hanya masyarakat Bali tetapi Indonesia, karena pintu gerbang wisata. Sama dengan Merapi. Setelah Merapi mana? Agung. Oke lah, kalau letusan Kelut itu selalu begitu meletus akan lebih besar dari rata-rata Merapi yang rata-rata sekitar 2 volcanic eruption index VEI. Kelut itu selalu lebih besar dari 3. Kenapa tidak seheboh Merapi yang hanya 2? Karena itu yang saya takutkan adalah dampaknya bukan hanya membunuh, tapi hidup dan kehidupan masyarakat itu terpengaruh. Itu. Jadi ukurannya seperti itu. Kalau dasar dan tidaknya nggak bisa kita bikin, tetapi dampaknya yang harus dikendalikan adalah itu. Kalau menyelamatkan masyarakat, ya kalau ada ancaman langsung disingkirkan. Oleh karena itu tadi saya mengkritik, ya kan, YouTube yang membesar-besarkan awan panas di Merapi. Saya alami 2018 betapa tidak ada warung yang buka jelang Lebaran. Sampai bisa googling Mbak Rono datang pengungsi pulang tahun 2018. Saya bilang ke istri saya, Mas Semen itu bukan urusannya Merapi, sampai udah cuman pensiunan, apalah gitu. Tapi saya bilang lebih nelongso mereka dibanding saya. Warungnya tutup semua. Saya tanya waktu itu, gimana kok tutup? Nah, orang yang mau datang ke sini aja takut, Pak. Tadinya saya nggak mau konversi pers, supir saya sekarang ikut, Mas Jono, telepon wartawan, ngomong sama saya sekarang. Ya istri saya bilang, kan itu bukan bagian sampean, Pak. Saya ada janji sama masyarakat Merapi, saya akan dampingi sampai kiamat selama saya masih hidup. Saya konversi pers, besoknya saya monitor, jeep sudah mulai jalan. Ini jelang Lebaran, warung tutup kabeh, jeep nggak jalan, Mas. Lebih ngenes daripada saya yang pensiunan. Terus saya datang, ada pengungsian, tak takut, mau pulang? Iya, pulang. Gak apa-apa. Mau Lebaran masih ngungsi. Itu dampak lalu, Mas. Salah mengelola isu, Mas. Itu hidup dan kehidupan yang dihajar. Apalagi Bali, Mas. Isu kemarin triliun itu. Hampir IMF batal, Mas. Saya dibawa ke Washington, saya yakinkan direktur IMF, nggak apa-apa. Akhirnya diputuskan, oke, we back to Denpasar. 2018 terjadi pertemuan IMF di Denpasar. Betapa dasarnya, Mas. Itu yang harus dikelola. Saya yakinlah teman-teman di sini bisa mengontrol, ya kan, walaupun sulit ya, karena era revolusi industri 4.0 mungkin udah 5.0. Tukar menukar informasi itu penting, karena dasarnya bisnis secara keseluruhan adalah informasi. You lose informasi, kalau Anda gagal dalam mengolah informasi, maka bisnis Anda akan gagal, sudah pasti berhasil kebetulan. Tapi informasi yang bisa menjadi edukasi itu akan menjadi baik, bukan yang destruktif gitu ya.
yang membuat masyarakat panik yang tidak pada tempatnya. Seperti dulu Sinabung, diunggah di media sosial orang-orang Karo juga, Tuhan tolonglah kami. Padahal kalau letusannya sudah keluar lava pijar, keluar api, itu yang gak akan jauh, Mas. Yang jauh kan begitu awan panas, letusan dahsyat ini, itu tinggi dan kemana-mana. Karena banyaknya media, banyaknya masyarakat yang mengunggah seperti itu. Karo itu adalah kuncinya, suplainya sayuran Sumatera Utara. Gak ada yang datang, Mas. Kasihan deh. Jeruk Medan itu dari Garut, dari Karo, Mas, bukan dari Medan. Kan kasihan begitu. Saya pernah tekan bersama dengan camat, waktu itu camat Brastagi, tanda tangan pernyataan bahwa Brastagi aman dan nyaman dikunjungi. Betapa mengelola isu itu bisa berdampak positif dan negatif. Kita harus dudukan pada pro yang sebenarnya. Ingat, Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia dan juga memiliki masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar gunung api Darabaya juga terbanyak di dunia. Kalau kita salah menginformasikan, itu sangat berbahaya dalam hidup dan kehidupan masyarakat di sekitar gunung api. Karena gunung api ini menarik masyarakat karena kesuburannya, karena keindahannya, ya kan? Karena airnya tadi walaupun berkurang. Kalau masyarakat ke sana nggak bisa dihalangi, yang bisa harus kita kelola dengan baik dan disajikan sesuatu yang baik dan benar, bukan yang lebih-lebihkan. Kan dia akan membunuh masyarakatnya. Tolong itu, ya kan? Janganlah membuat yang tidak sesuai dengan apa adanya. Informasi itu penting bagi bisnis secara holistik. Tetapi informasi yang terlalu dilebih-lebihkan itu membunuh bisnis itu sendiri. Jadi tolonglah teman-teman semuanya, sajikanlah Merapi sesuai apa adanya. Karena Merapi kan tidak pernah bohong deh. Janganlah diajari berbohong, janganlah kita menjadi masyarakat yang berbohong. Ya kan? Begitu keluar api seperti juga waktu itu Agung, masyarakat takut. Saya bilang ke Pak Luhut waktu itu, undang itu, seharusnya Bupati Karangasem undang pasang reklame, datanglah ke Karangasem nonton letusan Stromboli Gunung Agung yang tidak setiap setahun terjadi. Sama juga Gunung Bromo yang kadang-kadang malam itu Strombolian keluar api, pasang iklan dunia. Datanglah ke Bromo, tontonlah letusan Strombolian. Inilah fenomena alam yang sangat luar biasa, tapi tontonlah dari jarak aman sekian kilometer dari gunungnya. Itu menjadi objek wisata yang sangat luar biasa. Kita diberi diferensiasi, diberi perbedaan dengan gunung api terbanyak di dunia, dan akses yang mudah ke setiap gunung api, dan harga kejangkau dibanding dengan Jepang yang mahal setiap ke gunung api. Dan di Filipina yang aksesnya tidak begitu mudah, kita menjadi promosi yang luar biasa. Ada wisata bahari, kenapa tidak ada wisata giri? Walaupun mungkin belum ada pedoman yang pasti, tetapi kita bisa menginisiasi itu. Kenapa harus kalah dengan wisata giri? Memang panjang pantai kita nomor 2 mungkin di dunia, tetapi jumlah gunung api kita nomor 1 di dunia. Bahkan letusan gunung api terbesar di dunia dalam abad modern pun ada di Indonesia, Tambora. Siapa tahu suatu saat lomba dunia ya lari dari bawah ke puncak Tambora kan, bisa jadi wisata yang sangat luar biasa. Semoga Mas Menteri Wisata itu menangkap itu, ya kan, dikelola. Semua gunung api punya produk unggulan tersendiri. Sinabung punya jeruk Medan yang tidak ada di Medan tapi ada di Karo. Di sini punya
Salak Pondok dan lainnya, di Kelut mungkin di Malang itu punya apel dan sebagainya. Kenapa tidak dikelola seperti itu? Ya. Dan setiap gunung api punya budaya yang unik. Makanya dulu waktu saya memenangkan jadi tuan rumah seminar City on Volcano, saya minta yang dagang itu pernak-pernik yang dihasilkan dari sekitar Merapi, dan semua budaya yang tampil adalah budaya di sekitar Merapi. Dan itu menjadi rekor peserta negara terbanyak dan peserta perorangan terbanyak selama penyelenggaraan City on Volcano di dunia. Karena daya tariknya itu kan, Merapi, ya di UGM, di Geraha Sabah. Dan begitu saya mengajukan pencalonan saya, mundur satu persatu semua teman-teman di dunia. Nah, daripada keluar biaya, Pak Ditya yang akan menang. Ya. Dan saya bikin proposalnya di sini hanya 3 hari, di Jogja ini, di WPTK. Dan saya menang. Dan mencatatkan rekor. Dan mereka ajukan gini. Dan saya kasih 1 bulan sebelum pertemuan dan 1 bulan setelah pertemuan, orang boleh mengeksplor gunung api di Indonesia. Banyak sekali yang datang. Yang wisata. Membuktikan bahwa wisata giri di Indonesia perlu ditata dan bisa dipromosikan menjadi suatu produk unggulan wisata giri. Saya kira itu. Mari kita bikin wisata giri. Yuk.